Semangat pujian Tuhan. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia. Hendak ku turut dan ku kasihi kau harta rohku yang bakal. Indahlah bukit, indah sawah ladang, kena embun yang gemerlap. Tuhanku Yesus yang lebih indah, beri kesukaannya tetap. Indah terang bulan, indah matahari, dan bintang-bintang cemerlang. Tetapi Yesus jauh lebih indah, cahaya Yesus yang menang. Apa yang indah dalam alam ini, menjadi bayang tiruan. Indahmu Yesus, Tuhan dan Raja, di atas makhluk sekalian. Saya minta Bapak Pendeta Hendra Winata untuk membuka di dalam doa. Kita doa ya, Bapak kami yang berkata surat Tuhan pada siang ini, berkati kami semuanya, Tuhan. Biar kami boleh menikmati berkat anugerah-Mu dan Engkau berkati semuanya. Pertama hamba-Mu yang kami yang berkat firman-Mu, Kau urapi berkat Tuhan. Dan setelah kuasa kegelapan dan roh jahat mengganggu yang patahkan Tuhan dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu menguasai kami semua. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Katakan surat Tuhan pada siang ini, berkati kami semuanya, Tuhan. Biar kami boleh menikmati berkat anugerah-Mu dan Engkau berkati semuanya. Pertama hamba-Mu yang kami yang berkat firman-Mu, Kau urapi berkat Tuhan. Dan setelah kuasa kegelapan dan roh jahat mengganggu yang patahkan Tuhan dalam nama Yesus. Biar Roh-Mu menguasai kami semua. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hanya oleh darah Yesus ku dapat hidup baru. Hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus. Hanya oleh darah Yesus kulihat pengampunan. Hanya oleh darah Yesus hatiku disucikan. Hanya oleh darah Yesus, oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus. Hanya oleh darah Yesus dosaku telah ditebus. Hanya oleh darah Yesus menjadi orang kudus. Hanya oleh darah Yesus, oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus. Hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itulah yang menebus segala dosa pelanggaran kita. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dikuduskan, bahkan dapat menjadi anak-anak Allah, dan kita berhak menerima warisan kerajaan surga. Oleh darah Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diampuni segala dosa pelanggaran kita.
Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian sekeliling tahta Tuhan. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun dombanya, memuji dan bernyanyian, merdu bergembira. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus, di mana jalan yang benar ke rumah Tuhanku. Ku ingin ikut bergemar, memuji selalu. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya, percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabda Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan yang benar ke rumah Bapa di surga. Tidak ada jalan lain sampai ke rumah Bapa, hanya melalui Tuhan Yesus. Kita yang percaya sudah disiapkan tempat di surga. Berbagai staf kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap kita. Saya silakan hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, Tuhan, Kau urapi, hamba-Mu juga urapi kami semua, Tuhan, terlebih lagi link yang kami pakai, biar menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Percepat juga langkah setiap teman-teman kami yang belum sempat hadir, untuk mereka dapat menikmati firman-Mu, Tuhan. Terlebih lagi setelah saya dari mendengar firman Tuhan, kami akan masuk ke dalam perjamuan suci kudus-Mu, Tuhan. Kiranya Kau berkati perjamuan kudus yang akan kami lakukan bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Ya, shalom semua, ada sukacita ya. Sore ini ya, kita masih diberi kesempatan, kita masih boleh sehat ya, masih boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Itu satu sukacita yang besar ya untuk setiap kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini tema khotbah saya itu tentang berkat ya, bagaimana kita harus menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan Yesus tentunya. Mari kita baca dulu ya firman Tuhan, terambil di Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22, demikian firman Tuhan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, buah apa yang kita beri kepada Tuhan? Tentunya buah yang manis, ya, buah yang benar-benar segar, ya, benar-benar berkenan kepada Tuhan. Jangan buah yang asam, ya, jangan buah yang kecut, tapi buah yang manis, yaitu kita harus mempersembahkan diri kita sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kita dikatakan di Matius 22 ayat 14, kita ini bukan hanya dipanggil saja oleh Tuhan Yesus, tetapi kita jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya,
Itu satu anugerah yang besar buat setiap kami kita jadi orang pilihan Tuhan. Nah, di sini saya akan menjabarkan secara singkat bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan yang selama ini kita tunggu, kita nantikan. Ya, terkadang maaf kata ya, dengan tanda kutip, kita sudah berdoa, kita sudah minta kepada Tuhan, tetapi belum ada berkat itu sampai ke tangan kita ya, kita belum menerimanya. Nah, di sini saya akan menjabarkan secara detail ya, bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan. Ada poin-poinnya ya, ada 5 hal penghalang berkat Tuhan itu sampai kepada kita. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga ya, dan waspadalah selalu. Karena roh ini penurut ya, tetapi daging ini yang suka berontak ya. Kita suka nggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ya. Kebenaran firman Tuhan, karena di Mazmur 37 ayat 23 yang mengatakan Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Nah, apakah hidup kita sampai hari ini perkenanan Tuhan masih ada buat setiap kehidupan kita? Saya mau katakan ya, masih ada. Bukti nyata kita masih ada perkenanan Tuhan. Kita masih boleh hidup, masih boleh sehat, masih boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa ya, menyertai hidup kita ya, memberkati hidup kita ya, dan tidak sekalipun dia meninggalkan kita. Itulah kasih Tuhan buat setiap kita. Oleh sebab itu kita semua ya yang hadir sore yang indah ini ya, kita mau terus belajar apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena di Yeremia 29 ayat 11, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera ya, yang diberikan kepada kita ya, supaya kita bisa merasakan damai sejahtera sukacita yang ada di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi ya, rancangan yang indah, rancangan yang Tuhan sudah buat kita untuk bisa hidup diberkati oleh Tuhan. Nah, di sini saya akan menjabarkan bagaimana kita terkadang sudah berdoa tetapi Tuhan belum jawab doa kita. Ya, di sini saya akan beritahu kepada Bapak Ibu ya, apa sih 5 penghalang berkat Tuhan itu boleh sampai kepada kita. Yang pertama kita akan baca dulu ya firman Tuhan ya. Kita baca dulu yang terambil di dalam firman Tuhan. Apa 5 penghalang berkat Tuhan itu tidak sampai ke tangan kita? Yang pertama adalah Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, jadi di sini ada 5 penghalang. Yang pertama adalah kita masih melakukan dosa. Jujur ya, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sekarang sudah menjadi ciptaan baru? Ya, pasti kita jadi ciptaan baru. Tapi bagaimana dengan ciptaan yang lama, yang mana kita dulu masih berdosa? Ya, kita harus ingat ya, kebaikan Tuhan. Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita harus benar-benar terlepas dari dosa. Tetapi maaf kata ya, dengan tanda kutip, manusia masih melakukan dosa. Sampai kapan? Sampai hari ini loh. Ya, kita nggak boleh munafik ya, kita masih hidup di dalam daging. Tetapi saya mau ingatkan buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jangan lagi kita bermain di dalam dosa yang lama, dosa yang kita suka ya,
Karena dosa itu adalah kenikmatan dunia, ya, yang dulu kita belum jadi anak Tuhan. Jujur, saya dulu belum jadi anak Tuhan, saya masih melakukan berbagai hal dosa, ya. Itu terambil dari Lukas 5 ayat 32. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi dia mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk bertobat. Amin. Saya mau tanya ya, bertobat itu cukup sekali atau berulang-ulang kali? Tentunya berulang-ulang kali, ya. Karena Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap orang yang siap untuk ditangkap dan ditelannya. Ya, tetapi Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk memberi hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan buat setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu kita harus pelihara hidup kita, ya. Bertobat itu bukan 360 derajat, ya. Kalau 360 derajat berarti kita balik lagi, itu namanya tektok, ya. Kita harus bertobat itu 180 derajat. Ya, bukan 90. Kalau 90 itu setengah bertobat. Ya, itu namanya tomat, ya, tobat kumat. Kita harus lakukan dengan benar selagi masih ada kesempatan untuk setiap hidup kita boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, banyak jujur anak-anak Tuhan khususnya, ya, banyak sekali ya masih melakukan berbagai hal dosa, kesukaan duniawi yang kita masih terkadang jatuh lagi, ya. Jangan pernah hidup kita ini mendukakan hati Tuhan. Karena di Mazmur 37 ayat 23 mengatakan Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Ayo pelihara hidup perkenanan Tuhan itu selalu ada di dalam setiap hidup kita. Agar apa? Agar hidup kita ini selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Apa penghalang yang pertama adalah segala dosa yang masih kita hidupi dalam kehidupan kita. Itu merupakan tidak ada perkenanan di dalam Tuhan. Banyak khususnya anak Tuhan ya, suka bohong-bohong sedikit ya. Bohong-bohong sedikit itu lama-lama kalau dikumpulin jadi apa? Jadi bohong yang besar. Akhirnya menjadi apa? Menjadi maut. Ya, mencelakakan diri kita. Ya, yang tadinya kita menerima hidup kekal, akhirnya kita tukar dengan kesukaan duniawi yang kita selalu lakukan dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Contohnya yaitu perkataan yang dusta, ya, perkataan yang di Yeremia 7 ayat 3 mengatakan, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam dalam setiap bait tubuhmu. Ya, kita harus buang itu segala kotoran yang masih menempel, ya, dosa-dosa kita yang najis di hadapan Tuhan. Kita harus singkirkan itu di dalam kehidupan kita, ya, sehingga berkat Tuhan itu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, siapa yang mau melakukan satu hal yang pertama, kita harus tinggalkan dosa. Amin. Boleh lambai tangannya, dolak dalik ya. Karena di Matius 5 ayat 37, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kalau kita suka dolak-dalik itu namanya berasal dari siapa? Dari si iblis, sebentar ya, sebentar tidak. Amin. Ya, kita harus lakukan dengan benar dalam kehidupan kita. Selagi masih ada waktu, ayo kita berubah. Ya, Tuhan beri kesempatan loh, waktu untuk kita bisa menjadi apa yang Tuhan suka ya dalam hidup kita. Amin. Ya, dolak-dalik ya. Karena di Matius 5 ayat 37, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Kalau kita suka dolak-dalik itu namanya berasal dari siapa?
dari si iblis, sebentar ya, sebentar tidak. Amin. Ya, kita harus lakukan dengan benar dalam kehidupan kita. Selagi masih ada waktu, ayo kita berubah. Ya, Tuhan beri kesempatan loh, waktu untuk kita bisa menjadi apa yang Tuhan suka ya dalam hidup kita. Amin. Ya, di Yeremia 7 ayat 3 mengatakan, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam dalam setiap bait tubuhmu. Ya, kita harus buang itu segala kotoran yang masih menempel ya, dosa-dosa kita yang najis di hadapan Tuhan. Kita harus singkirkan itu di dalam kehidupan kita ya, sehingga berkat Tuhan itu senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, siapa yang mau melakukan satu hal yang pertama, kita harus tinggalkan dosa. Amin. Boleh lambai tangannya. Artinya kita setuju dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Amin. Kita masuk di dalam hal yang kedua. Hal yang kedua yang sangat lebih lagi kita harus dengar adalah, kita baca dulu ya firman-Nya ya. Di Amsal 12 ayat 27. Demikian firman Tuhan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, di sini saya mengutip dari firman Tuhan di Amsal 12 ayat 27, yaitu tentang kemalasan. Ya, malas bekerja, malas apa lagi? Malas melayani, ya, malas apa lagi? Malas beribadah. Nah, bagaimana hidup kita bisa diberkati oleh Tuhan? Amin. Ya, Keluaran 23 ayat 27, Keluaran 23 ayat 25. Demikian firman Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah keluargamu. Nah, kita sudah dengar ya firman Tuhan itu di Keluaran 23 ayat 25. Jadi jika engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, Ia akan memberkati roti makananmu. Itu tentang berkat ya, yang kita perlukan dalam kehidupan kita, jasmani kita. Tuhan akan cukupkan. Ya, jadi beribadah itu berguna nggak? Sangat berguna. Ya, tetapi karena adanya pandemi ya, sampai memasuki tahun kelima ini ya, 2025, banyak dengan tanda kutip anak-anak Tuhan khususnya sudah malas untuk beribadah ke gereja-gereja. Ya. Dan sudah disediakan fasilitas Zoom untuk beribadah seperti di family ministry. Tapi juga ada khususnya anak Tuhan nih, masih malas ikut ibadah. Padahal di Keluaran 19 ayat 5 bilang apa? Jika engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, ya, kita sungguh-sungguh mendengar, ya, kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri loh, dari segala bangsa. Karena akulah yang punya di bumi dan di surga. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Masih adakah kemalasan di dalam setiap pribadi lepas pribadi? Banyak anak Tuhan khususnya. Ya, udah ngapain ibadah cukup sekali aja. Nggak usah setiap hari. Padahal kita sudah komitmen ya. Di family ministry dari hari Senin sampai hari Jumat. Kita harus beribadah. Karena beribadah itu mengandung janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Itu pasti akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, karena di Matius 11 ayat 22, makalah marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagi setiap kamu.
Ya, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ya, nah enakan sore-sore istirahat deh, pulang kerja capek, udah nanti kalau ibadah seminggu sekali cukup lah. Kalau dari Senin sampai hari Jumat, wah males lah, buang-buang waktu. Ada nggak yang seperti itu? Saya rasa di family misi nggak ada yang seperti itu, amin. Ya, kita harus rajin loh. Kita harus beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Mau nggak hidup kita diberkati? Pasti kalau ditanya, oh pasti jawabnya semua mau. Tapi bagaimana dengan kemalasan kita? Ya, kita absen, ya, kita jarang ikut beribadah, ya. Harus kita berbalik kepada Tuhan karena Dia sumber berkat kita, ya. Dia pemegang, Dia owner hidup kita dan segala berkat itu ada di tangan Tuhan. Amin. Ya, kita hidup itu harus jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan buang-buang waktu, ya. Jangan dibangun kemalasan, ya, untuk kita tidak mau lagi beribadah. Itu sangat disayangkan loh. Benar, sangat disayangkan. Jujur ya, saya mencari pembicara-pembicara di family ministry ini sangat sulit, ya. Sekarang sudah onsite, banyak yang onsite. Banyak dulu hamba-hamba Tuhan yang kalau saya jadwal, khususnya di family ministry, langsung oke. Tapi ada aja ketika 2 hari atau 1 hari tugasnya cancel dia, ya. Akhirnya saya, ya sudahlah, seperti hari ini, ayo bangun dong, bangun baik Allah yang kudus di family ministry. Kan ada satu pujian ya, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kenapa saya selalu bersemangat untuk melayani Tuhan? Saya mau kasih alasan kenapa saya suka melayani Tuhan. Karena maaf kata ya, belum tentu kesempatan itu datang 2 kali. Kita belum tentu juga tahu besok kita masih hidup atau tidak. Betul. Jadi kalau kita dikasih karunia oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan, ayo kita bangun melayani Tuhan lebih sungguh. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat dan berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat dan berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, saya mengutip dari Ulangan 11 ayat 26 sampai 28, yaitu tentang
ketaatan kita. Maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi saya mau ingatkan buat Bapak Ibu yang terkasih, masih taatkah kita kepada perintah Tuhan? Kalau ditanya nih, saya selalu khotbah di gereja, saya bilang gini, siapa yang mengasihi Tuhan, boleh angkat tangannya. Saya lihat yang angkat tangan cuma 2-3 orang. Yang lainnya pada kemana ini? Apa setengah taat atau tidak angkat tangan belum taat? Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, engkau harus mentaati segala perintah-perintahku. Itu firman Tuhan loh. Jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau harus mentaati segala perintah-perintahnya. Nah, bagaimana dengan perintah Tuhan? Kita masih mau taat enggak? Banyak nih jujur nih anak Tuhan. Mau taat kalau ada apanya dong. Ya, jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Jangan kita ukur dengan apa yang kita inginkan. Saya mau taat Tuhan. Kalau saya diberkati, saya mau taat Tuhan. Kalau Tuhan beri apa saya dong berkat. Ya, jadi belum kita lakukan, kita sudah minta dulu imbalannya. Tapi saya percaya di family ministry nggak ada yang seperti itu. Ya, maaf kata ya, ketaatan yang harus kita lakukan kepada Tuhan itu adalah buah. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Amin. Jangan kita ukur dengan ukuran materi ya, jasmani yang kita butuhkan. Tuhan itu Maha tahu. Matanya itu selalu tertuju kepada kita loh. Dari surga dia melihat anak-anaknya yang mau taat, yang mau setia kepada Tuhan. Jujur ya, yang taat dan setia itu dari 10 orang belum tentu ada satu loh. Tapi dari 100 orang kita ukur bisa ada 5 atau 10. Nah bagaimana dengan 1 juta orang? Mau taatnya bagaimana? Sedangkan ketaatan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak bisa kita ukur. Dia setia mengampuni kita. Dia taat menyertai kita, melindungi kita. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ya, hari ini nggak ada yang kebetulan ya kita bisa dengar tentang ketaatan. Saya mau katakan ya, ayo belajar taat. Ya. Sekalipun kau sulit saat ini, sekalipun engkau saat ini belum disembuhkan Tuhan, sekalipun saat ini engkau belum diberkati oleh Tuhan, ayo semangat, taat, setia sama Tuhan. Mengiring Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ada ya satu pujian itu ya. Gimana dengan pujian yang kita suka naikkan? Ya, kita ingat kata-katanya begitu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bukan perkataan yang sia-sia. Itu pun harus kita sertai dengan perbuatan kita. Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kita jangan cuma jadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Saya selalu ingat ya, singkatan dari TAAT ya. Takut akan Allah terutama. Lakukan itu dalam hidupmu. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia mencari anak-anak Tuhan yang mau taat dan setia kepada Dia. Dan saya percaya kalau kita taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan, segala perintahnya, kita nggak usah mikirin berkat deh. Nggak usah mikirin apa yang kita inginkan. Pasti Tuhan akan limpahkan itu dengan berkat yang terus dicurahkan bagi kita semua. Maaf kata ya, terkadang orang banyak pikirin tentang berkat. Kerja terus keras. Lupa setelah diberkati, kita
Masih setia nggak sama Tuhan? Masih mau taat nggak kepada perintahnya? Lakukan. Selagi masih ada waktu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Ya, jangan kita ukur dengan kekuatan kita, tapi biarlah kita berserah penuh kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah kepada Tuhan Allahmu dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak, menolong setiap kita tepat pada waktunya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk hal yang keempat. Apa itu hal yang keempat yang harus kita dengar ya? Luar biasa ya, kita semua diberkati ya. Yaitu tentang apa? Kita baca dulu firman Tuhannya di Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 firman Tuhan katakan, kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Poinnya adalah garis bawahi ya, karena kamu tidak berdoa. Jujur nih, di family ministry, siapa yang rajin berdoa boleh angkat tangannya. Masihkah kita berdoa setiap waktu, anytime, anyway? Saya terkadang suka bertanya ya sama teman-teman saya, berapa kali sih satu hari kita berdoa kepada Tuhan? Ada yang jawab cukup 3 kali. Apa itu 3 kali? Bangun pagi, makan siang, mau tidur malam. Ya puji Tuhan masih ingat ya. Tapi maaf kata nih, banyak anak Tuhan khususnya tidak mau lagi berdoa. Tapi nggak ada. Di family ministry tidak ada yang seperti itu. Amin. Apa semua tahu nggak apa sih singkatan dari DOA itu apa sih? DOA itu saya ambil kesingkatan adalah dengan otoritas Allah. Kalau kita sering lakukan doa kepada Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati. Ingat statementnya, ora et labora, bekerja sambil berdoa. Saya ingat itu Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Apa itu bertekun? Rajin. Jangan malas. Doa aja malas. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Ingat baik loh. Tuhan Yesus itu selalu menantikan kita. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka hal-hal yang tak terpahami, aku akan singkapkan bagimu. Saya ulangi ya. Berserulah kepadaku. Berserulah kepada Tuhan ya. Maka hal-hal yang tak terpahami aku akan singkapkan bagimu. Luar biasa loh Tuhan Yesus itu. Dia begitu baik, dia begitu peduli dengan kita. Karena dia yang sudah memilih kita ya, menjadi anak-anaknya. Ayo rajin berdoa. Ya, saya selalu berdoa setiap pagi, begitu bangun pagi, saya nggak lupa juga berdoa untuk family ministry supaya ada kesatuan hati, ya, semangat. Ya. Saya lihat semua yang ada di family ministry hidupnya diberkati, ya, tidak ada yang kekurangan kan, tidak ada yang kelaparan kan, semua cukup kan Tuhan berikan berkat. Kenapa kita suka lupa berdoa kepada Dia? Matius 7 ayat 7, minta maka engkau akan diberi, cari maka engkau akan mendapat, ketoklah pintu hati Tuhan, dan berkat itu akan dicurahkan bagimu. Amin. Ayo semangat, ya. Selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih sehat, rajin berdoa.
Ya, teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak datang di ibadah family ministry. Satu orang japri dong kepada teman-teman. Jangan dilimpahkan semuanya itu sama saya, sama Pak Hendra. Jangan. Saya selalu berdoa kan buat teman-teman yang hadir. Saya doakan ya kehidupannya supaya diberkati, disertai, dilindungi. Kenapa kita terkadang nggak peduli dengan teman-teman kita yang kita kenal di family ministry? Amin. Ini tugas kita bersama-sama. Ya, jangan kita, wah ini tugas gembala, ini tugas siapa nih? Ketaris, ini tugas siapa nih? Bendahara. Ayo kita bergandengan tangan, lakukan perkara yang besar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan limpahkan berkat itu kepada kita semua. Amin. Mau ya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Rajin berdoa. Amin. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus itu tahu, maha tahu, dan dia tahu setiap hati kita. Apa yang kita doakan, jangan bertele-tele juga ya. Kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Sehingga dia memberkati hidup kita sampai hari ini. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita akan masuk dari hal yang kelima yang terakhir. Apa itu yang kelima? Hal yang terakhir. Ini akan lebih lagi ya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Yaitu yang kelima ya. Jadi Matius 7 ayat 7. Minta maka engkau akan diberi. Cari maka engkau akan mendapat. Ketoklah pintu hati Tuhan. Dan berkat itu akan dicurahkan bagimu. Amin. Ayo semangat. Ya. Selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih sehat, rajin berdoa. Ya, teman-teman kita yang mungkin sudah lama tidak datang di ibadah family ministry. Satu orang japri dong kepada teman-teman. Jangan dilimpahkan semuanya itu sama saya, sama Pak Hendra. Jangan. Saya selalu berdoa kan buat teman-teman yang hadir. Saya doakan ya kehidupannya supaya diberkati, disertai, dilindungi. Kenapa kita terkadang nggak peduli dengan teman-teman kita yang kita kenal di family ministry? Amin. Ini tugas kita bersama-sama. Ya, jangan kita, wah ini tugas gembala, ini tugas siapa nih? Ketaris, ini tugas siapa nih? Bendahara. Ayo kita bergandengan tangan, lakukan perkara yang besar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan limpahkan berkat itu kepada kita semua. Amin. Mau ya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Rajin berdoa. Amin. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus itu tahu, maha tahu, dan dia tahu setiap hati kita. Apa yang kita doakan, jangan bertele-tele juga ya. Kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Sehingga dia memberkati hidup kita sampai hari ini. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita akan masuk dari hal yang kelima yang terakhir. Apa itu yang kelima? Hal yang terakhir. Ini akan lebih lagi ya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Yaitu yang kelima ya. Tentang firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini ayat yang selalu saya ingat ya, terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain, bahkan dirinya sendiri, bahkan yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Saya mengutip dari firman Tuhan yang kelima yang terpenting adalah
jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri. Banyak anak Tuhan, saya udah sekolah, saya udah belajar, saya udah pinter, ya nggak ada yang bisa nandingin saya. Kita ingat Petrus ya, penjala ikan yang sudah berpengalaman, ya, tapi dia mau taat sama Tuhan, perintahnya dia lakukan, tebarkan jalamu, padahal dia tahu waktu itu tidak akan baik, tidak akan dapat ikan, ya, tapi dia mau dengar suara Tuhan dan dia lakukan apa yang terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan. Dia dapat berapa ekor itu? Ratusan ekor ya. Bahkan jalannya hampir rusak, hampir koyak. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Banyak anak Tuhan ya tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Aduh capek, saya udah capek ya. Saya udah kesana kesini, hidup saya udah pontang-panting. Tangan jadi kepala, kepala jadi tangan. Tetap aja tidak diberkati. Karena apa? Karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Terlebih lagi suka mengandalkan orang lain. Ya, jangan. Jadi anak Tuhan, ingat Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan Allahmu. Amin. Ya, ini saya mau akan kutip sedikit ya tentang hal memberi. Bagaimana kita bisa memberi dalam keadaan apapun kesulitan kita saat ini. Ya, saya percaya kita semua hidup cukup ya, diberkati oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan hal memberi kepada pelayanan kita? Ya, ini sangat benar-benar saya selalu berdoa supaya yang ada di PMM sini semua diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat, kita jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Kalau kita sudah diberkati, kita harus jadi berkat untuk Tuhan. Tuhan Yesus itu menantikan tangan-tangan kita yang siap untuk menabur. Jangan pernah kita tidak pernah menabur di dalam ladang Tuhan. Saya ingatkan ya, karena jujur ya, kita sudah kata sepakat, kita adakan persembahan umum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan itu saya tidak ambil sepeser pun. Ya, ingat, kita diberkati untuk jadi berkat. Jangan pernah andalkan dirimu. Jangan pernah kau ukur dengan kekuatanmu. Saya selalu ingat di Lukas 6 ayat 38, beri maka kau akan diberi. Ini satu andalan kita kepada Tuhan. Ya, saya diingatkan Tuhan, dimanapun saya ditempatkan, dimanapun saya melayani Tuhan, jujur ya, Anda boleh tanya Bapak Ibu, kalau saya melayani Tuhan kemana-mana, pernah nggak saya minta sesuatu dari pelayanan? Tidak pernah. Bahkan saya selalu mencari pelayanan yang tidak dibayar dengan upah apapun. Bukan karena saya sombong, saya sudah kaya raya. Enggak. Saya dari tahun 2013 sampai hari ini saya tidak bekerja. Dulunya saya jadi hamba Tuhan cuman full time. Tetapi Tuhan ubah saya menjadi hamba Tuhan yang full heart, sepenuh hati melayani Tuhan. Tapi Anda lihat sekarang hidup saya tidak pernah kekurangan. Sekalipun saya sakit, ya saya jatuh sakit, ada aja pertolongan. Ada aja berkat yang Tuhan sudah sediakan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Jangan tengok kanan kiri. Kita lihat siapa si A, si B memberi. Terus kita hanya nonton. Kita hanya menjaring angin. Ya, maaf kata loh. Maaf kata. Memang tidak ada paksaan kita dalam hal memberi. Tapi jujur nih.
di dalam pelayanan ada aja yang harus kita butuhkan. Kita harus menabur di ladang Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu. Andalkan kekuatan Tuhan. Ingat Galatia 6 ayat 9 dan 10. Hendaklah kita tidak pernah jemu-jemu berbuat kebaikan. Bila tiba nanti saatnya, kita akan menuai kebaikan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kepada kita, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk bisa terus jadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayo nabur buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya selalu sedih. Saya berdoa terus, Tuhan berkati teman-teman saya yang ada di family ministry, sehingga boleh tangannya itu selalu menabur untuk pekerjaan Tuhan. Saya lagi siapkan ya bahan materi khotbah saya tentang memberi. Pasti orang tidak suka mendengar tentang memberi. Tapi saya mau ajarkan kita untuk kita bisa apa yang kita tabur. Tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita tidak boleh mengetahui. Amin. Itu aja yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman yang ada di family ministry ya. Jadi ingat, ada 5 hal penghalang yang harus kita buang jauh-jauh, sehingga berkat itu selalu ada nempel dalam setiap kita, pribadi lepas pribadi. Yang pertama, jauhi segala dosa yang tidak disukakan oleh Tuhan. Amin. Dan yang kedua, buang kemalasan pada dirimu. Jangan pikir sesuatu itu kita mau rajin, ada tujuan yang kita harapkan. Saya selalu ingat perkataan Pak Hendra tuh ya. Jangan kita pikir ibadah ini kita buka satu usaha, kita ada maunya, kita mau cari keuntungan. Jangan. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ayo kita belajar taat, setia, mengiring Yesus adalah keputusanku. Amin. Dan yang keempat, rajin berdoa. Ya, jangan lagi lupakan DOA itu dengan otoritas Allah tentunya. Kita pakai hari lepas hari sehingga hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Dan yang kelima yang terakhir, jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri. Apa yang Tuhan sudah beri, kita belajar untuk memberi. Di dalam pelayanan apapun, maaf kata ya, semua butuh untuk apa yang kita bisa tabur. Dan saya percaya apa yang kita tabur, kita akan menuai. Bukan sedikit loh, jujur, saya alami. Ketika saya berani menabur dimanapun Tuhan tempatkan saya, hidup saya tidak akan kekurangan, saya diberkati terus.